يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsani al-lughati fil 'alam wa ja'alaha min lughati al-Qur'anil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi kalama. Kaifa halukum ayyuha at-talaba al-bararah, nad'ukum jami'an ala sihhatin wa 'afiyatin wa sitr. Tashilan li wa tafhiman lakum antiq amamakum bil mantiq as-sarih bil lughah al-Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan materi daripada An-Nahwul Wadih dengan judul praktek daripada Al-Ismul Maqsur, isim maksur. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi daripada Al-Ismul Mu'talul Akhiruh dari cabang yang menjadi bagian dari yang kedua, yakni Al-Ismul Mangkus, isim mangkus. Perhatikan, kita awali daripada pembahasan yang dahulu kita bahas. Al-Ismul Mu'talul Akhiruh, isim yang ada huruf illatnya di akhir. Yang pertama adalah al-maqsur, disebut dengan maksur. Yang kedua disebut dengan al-manqus. Perhatikan, al-maqsur wa ahwalu i'rabihi, maksur dan keadaan i'rabnya isim maksur. Yang kedua, al-manqus wa ahwalu i'rabihi, isim manqus dan keadaan i'rabnya isim manqus. Isim maksur kita sudah bahas i'rab yang terdapat dalam isim maksur, yakni rafa'nya menggunakan dhammah muqaddarah, kemudian nasabnya menggunakan fathah muqaddarah, yang terakhir adalah jarnya atau khafatnya menggunakan kasrah muqaddarah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang al-manqus wa ahwalu i'rabi, isim manqus dan keadaan i'rabnya. I'rab yang tiga, yakni rafa'nya menggunakan apa, nasabnya menggunakan apa, kemudian jarnya menggunakan apa. Kita awali daripada contoh terlebih dahulu. Al-Ismul Mu'talul Akhir, al-manqus wa ahwalu i'rabihi. Yang pertama, farral jani, orang yang berdosa itu lari. Al-jani maknahu al-jani maknahu orang yang melakukan kesalahan atau orang yang melakukan dosa. Yang kedua, adalal qadi, berbuat adil hakim tersebut. Selanjutnya, habastul janiyah, aku menahan pelaku dosa tersebut. Yang kedua, nahtarimul qadiyah, kami menghormati hakim tersebut. Yang pertama, yakni al-jani menjadi fa'il, al-qadi menjadi fa'il. Kemudian contoh yang kedua, al-janiyah menjadi maf'ul, kemudian al-qadiyah menjadi maf'ul. Yang terakhir, nazartu ilal jani, saya melihat kepada seorang pelaku dosa. Al-jani sekarang menjadi isim majrur karena didahului oleh huruf jar. Selanjutnya, qumna ijlalan lil qadi, kami berdiri untuk menghormati kepada hakim. Perhatikan, al-jani, al-qadi yang pertama menjadi fa'il, dan i'rabnya fa'il itu selalu rafa. Tanda rafa'nya ini nanti akan kita bahas. Kemudian al-janiyah dan al-qadiyah menjadi maf'ulun bih, menjadi objek. Kemudian yang terakhir adalah al-jani dan lil qadi menjadi isim majrur. Bayanu i'rabil manqus. Perhatikan farral jani. Al-jani di sini menjadi apa?
menjadi fa'il atau menjadi subjek. Fa'il i'rabnya marfu', tanda rafa'nya apa? Bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya, dengan dhammah yang dikira-kira atas huruf ya. Alasannya li'annahu ismul mangkus, karena dia bagian daripada isim mangkus. Selanjutnya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya setiap fa'il pasti ber-i'rab rafa', dan tanda rafa'nya bila terletak pada isim mangkus maka tanda rafa'nya dikira-kira atas huruf ya. Selanjutnya bayanu i'rabil mangkus yang menjadi apa? Maf'ul. Habastul janiyah, saya menahan pelaku dosa. Perhatikan al-janiyah. Al-janiyah menjadi maf'ulun bih, mauqi'nya menjadi maf'ul bih. I'rabnya mansubun, nasab. Kemudian tanda nasabnya bi fathatin zahiratin, dengan fathah yang tampak, yang jelas. Berarti tidak dikira-kira. Ini taknya satu. Habastul janiyah dengan fathah yang jelas. Habastul janiyah, tidak dibaca habastul jani. Khusus isim mangkus yang kedudukannya menjadi maf'ul bih atau i'rabnya dalam keadaan i'rab nasab. Maka tanda nasabnya menggunakan fathah yang jelas, tidak dikira-kira, tidak dibaca habastul jani, tidak, tapi al-janiyah, maka fathahnya berharokat jelas. Kenapa? Li'annahu ismul mangkus, karena ia menjadi bagian daripada isim mangkus. Kemudian kesimpulannya setiap maf'ul bih pasti ber-i'rab nasab, dan tanda nasabnya bila terletak pada isim mangkus maka tanda nasabnya dengan menggunakan fathah yang jelas, maka dibaca habastul janiyah. Lanjutnya bayan i'rabil mangkus. Nazartu ilal jani, ini dimasuki ila menjadi bagian dari huruf jar. Al jani isim majrur, ismun majrur, isim yang dijarkan, kedudukannya isim yang dijarkan. Kemudian i'rabnya bi kasratin, dengan kasrah apa? Bi kasratin muqaddaratin, dengan kasrah yang dikira-kira 'alal ya, atas huruf ya. Tidak dibaca ilal jani tapi ilal jani. Li'annahu ismul mangkusih, karena ia menjadi bagian daripada isim mangkus. Kesimpulannya setiap isim majrur pasti ber-i'rab jar, dan tanda jarnya bila terletak pada isim mangkus maka tanda jarnya dikira-kira atas huruf ya. Inilah kesimpulan daripada i'rab isim mangkus. Al-qawaidu, kaidahnya, al-mangkusu huwa kullu ismin mu'rabin, setiap isim mu'rab. Apa maksud daripada mu'rab? Mu'rab ini bisa berubah-ubah, bisa ber-i'rab rafa, bisa ber-i'rab nasab, bisa ber-i'rab jar. Dalam kondisi dia harakatnya bisa berubah, baik berubah secara jelas ataupun berubah secara kira-kira, maka itu disebut dengan mu'rab. Akhiruhu ya'un lazimatun, huruf akhirnya ya yang jelas. Maksuratun ma qablaha, dikasrahkan huruf sebelum ya, maka ciri daripada isim mangkus sebelumnya itu berharokat kasrah, beda dengan isim maksur. Isim maksur sebelumnya berharokat fathah, kalau isim mangkus sebelumnya berharokat kasrah. Perhatikan, tuqaddaru ala akhiril mangkusi, dikira-kira atas huruf akhir daripada isim mangkus, fi halatay raf'i wal jarri, dalam kedudukan rafa' dan jar, kedudukan rafa' dan jar. Wa amman nasbu, adapun i'rab nasab, fayakunu bi fathatin zahiratin 'alal akhiri, maka keadaannya nasab dengan fathah yang dikira-kira pada huruf akhirnya. Ini bagian daripada kaidah yang terdapat di dalam isim mangkus. Maka khusus untuk i'rab nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah yang jelas, dengan fathah yang jelas, seperti apa yang kita bahas tadi. Habastul janiyah, tidak dibaca habastul jani, kalimatnya janiyah, bukan dibaca jani. Khusus isim mangkus yang kedudukannya menjadi maf'ul bi dalam i'rab nasab. Seluruh i'rab nasab di dalam isim mangkus, maka i'rab nasabnya dengan menggunakan fathah yang jelas. Sampai di sini bahasan kita al-ismul mu'talul akhir fi ismil mangkus, isim mu'tal akhir di dalam pembahasan isim mangkus. Ila liqa fi darsil qadim.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nakhtatim liqa'ana bi kaffaratil majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقراباتنا